Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifin. Allahumma ftah alayya futuhal arifin. Hikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Walamma barazu lan ing dalem semangsane ngedeng sapa ya ladzina iku Talut dan bala tentaranya. Li Jaluta krana Jalut wa junuti lan pira-pira bala tentarane Jalut aidha haru tegese padha muncul padha pertelo sapa ya ladzina Talut dan bala tentaranya likita lihim krana merangi Jalut lan bala tentarane wa tasaffu lan padha baris sapa ya ladzina Talut dan bala tentaranya qalu maka padha ngucap sapa Talut lan tentarane padha ndonga Rabbana afrigh alaina Rabbana do pangeran kula afrigh panjenengan sokaken usbub tegese ngesokaken panjenengan alaina ing atase kita ing atase kula sabron ing kesabaran. Hai Tuhan kami, bahasa bebasi berikanlah kami kesabaran. Jadi ini pakai kata usbub kayak disokno dari dituangkan dari atas supaya kesabarannya menjadi banyak. Wasabit lan panjenengan tetepaken
nan tetepaken panjenengan aqdamana ing pira-pira delamaan kula bitaqwiyati qulubina kelawan nguwataken pira-pira ati kula alal jihadi ing ngatasi perang. Ini ayat ini atau doa ini untuk menguatkan berjihad supaya diberi kesabaran untuk berjihad. Wangsurna lan panjenengan tulungi kula alal qaumil kafirina ing atase ngalahno wong-wong kafir. 251. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Fahazamuhum mengko melayokaken sapa ya Talut lan bala tentarane hum ing Jalut lan bala tentarane. Kasaruhum tegese mecahno sapa ya Talut lan bala tentarane hum ing Jalut lan bala tentarane. Bi'idnillahi kelawan idini Allah iradatihi tegese kelawan iradai Allah wa qatala lan wasmatani sapa Dawud Pakana lan ana sapa Dawud iku fi askari Taluta ing dalem kelompoke tentarae Talut matane Jaluta ing Jalut wa atahu lan maus maringi hu ing Dawud ai Dawud tegese ing Nabi Dawud sapa Allahu Allah al-mulka ing kerajaan bi Bani Israil ing dalam Bani Israil wal hikmatalan maringi ing kenabian ayin nubuwata tegese kenabian ba'da mauti Syamwila ing dalam sausi matine Syamwil Nabi Syamwil wa Talut lan matine Raja Talut walam yajtami lan ora kumpul karone mulku lan hikmah walam yajtami lan ora kumpul karone kerajaan lan kenabian li ahadin keduwe wong suwiji qablahu ing dalem sadurunge Daud. Di sebelum Nabi Daud enggak ada pangkat kenabian dan pangkat kerajaan itu jadi satu pada seorang. Wa 'allamahu lanus mulangi sapa Allahu ing Daud mimma ing setengah barang yasya'u kang kersa sapa Allah kasun ati durui kaya nggawe pira-pira klambi kere baju besi wa mantiqit thairi lan diulangi ngerti omonge manuk
Ini termasuk binatang lainnya. Walaula tafullahin nasalan lamun ora ana utawi penolake Allah annasa ing manungsa ba'dhum rupane setengah manungsa badalu ba'din lafat ba'dhum iku badal ba'd minan nasa saking lafat annasa di ba'dhum rupane setengah nas badal ba'd mingkul bi ba'din kelawan setengah lafasadat mongko yekti rusak apa al ardu bumi bi ghalabatil musyrikin kelawan sebab menangi wong musyrik kabeh wa qadlil muslimina lan den patenine pira-pira wong Islam wa takhribil masajid lan dirusake pira-pira masjid walakin Allah lan tak satemene lan tetapine Allah iku du fadlin zat kang nduweni anugerah alal alamina ing atase wong alam kabeh. Bapak Dunas itu ya ahlul iman. Jadi orang-orang yang beriman. Maka ketika Raja Talut dan bala tentaranya yang tidak minum air dari sungai atau yang minum tapi satu cawuan tangan itu yang berani menyeberangi sungai itu. Sedangkan yang minum-minum banyak itu tidak berani menyeberangi. Nah, yang menyeberangi itu 313. Itu selain Talut. Dan itu dari kalangan pemuda-pemuda yang tidak ada kaitan dengan rumah tangganya. Makanya dicari yang muda-muda atau sudah berkeluarga tapi tidak ada kaitan dengan rumah tangganya. Misalnya sudah menikah dengan perempuan tapi belum mencampurinya. Itu nanti menjadikan apa itu ngelamun, tidak konsentrasi. Nah, itu setelah menyeberang sungai antara Yordania dan Palestina, sekarang Palestina itu dibaca Palestin atau Filastin. Jadi fa-nya bisa fathah, bisa kasroh, lamnya fathah, Palestin atau Filastin. Setelah itu tampak pasukan Jalut dan pasukannya. Maka mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa supaya diberi keteguhan hati untuk sabar berjihad di jalan Allah. Setelah itu Daud berhasil, ya Nabi Daud itu
berhasil membunuh Jalut. Nah, menurut kisahnya pada waktu itu Jalut itu masih kecil, bahkan belum balik. Rupanya itu pucat, karena dalam keadaan nggak sehat. Pekerjaannya itu menggembala kambing. Ini sebelum dia diangkat menjadi nabi dan raja. Nah, ayahnya itu, ayah Nabi Daud itu namanya Isha. Dengan Hamzah ya, Isha. Nah, Isha ini mempunyai anak semuanya itu 13. Itu ikut semua dalam kelompok atau barisannya Tolut. Nah, di antara 13 itu ada namanya Daud. Daud itu anak yang paling kecil yang belum balik. Maka ketika Jalut menantang perang, maka orang-orang Bani Israel itu tadi enggan, tidak berani. Karena apa? Karena Jalut itu orangnya besar, tinggi. Dikisahkan tingginya 1 mil ya. 1 mil itu berapa itu? Gagah, tinggi, pemberani, dan memakai topi besi, topi baja. Topi baja. Lalu Raja Tolut berkata kepada pasukannya, "Man qatala Jaluta zawwajtuhu ibnati wa nasaftuhu fi mulki." Kata Tolut, barang siapa yang berhasil membunuh Jalut, maka akan aku kawinkan dengan anak putriku dan saya beri kerajaan separuh. Separuh untuk aku, separuh untuk yang berhasil membunuh Jalut. Falam yujibhu ahadun. Maka tidak ada yang berani menjawab. Fa'asa'ala Tolutu nabiyum Samuel. Maka Tolut meminta kepada nabinya yaitu Samuel, pada waktu itu masih bersama mereka, untuk berdoa kepada Allah supaya ada di antara mereka yang berani membunuh Jalut. Lalu Nabi Samuel berdoa kepada Allah, kemudian membawa tanduk, ya, membawa tanduk, semacam tanduk ya, isinya itu minyak kesucian, dan dikatakan kepada Tolut, bahwa yang berhasil membunuh Jalut adalah orang yang ketika tanduk itu ditaruh di atasnya, maka minyak kesucian itu akan mengalir ke kepalanya dan tidak mengenai wajahnya. Lalu Tolut mengundang pasukannya, maka dicoba satu persatu
maka tidak ada yang tepat, tidak ada yang terjadi seperti yang dikatakan itu. Lalu sampailah kepada Daud. Maka ketika sampai pada Daud, betul yang terjadi, minyak itu ditaruh di kepalanya, lalu mengalir minyak itu di kepalanya, tidak mengenai wajahnya. Maka Talut berkata, lah berarti orang inilah yang dicari. Ya. Setelah itu Talut berkata kepadanya, kepada Daud, halaka antaktula Jaluta wa uzawwijuka ibnati wa uzawwijaka ibnati wa unasifaka fi mulki. Hei Daud, apakah kamu berani membunuh Jalut? Nanti kalau kamu berhasil, aku akan kawinkan kamu dengan putriku. Dan kerajaanku saya bagi dua, separuhnya untukmu. Maka Daud menjawab, na'am. Lalu Daud mulai berjalan menuju Jalut. Nah, ketika berjalan menuju Jalut itu, di perjalanan dia menjumpai sebuah batu yang sedang. Ya, besarnya sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Lalu batu itu mengatakan, batu itu berkata, wahai Daud, ikhmalni, bawalah aku fa inni hajaru Harun. Aku ini batunya Nabi Harun. Lalu Daud membawa batu itu. Setelah itu berjalan lagi, lalu bertemu lagi dengan batu yang lain. Dia mengatakan, ikhmalni fa inni hajar Musa. Bawalah aku ini batunya Nabi Musa. Lalu batu itu dibawa oleh Daud. Lalu berjalan lagi, ketemu dengan batu yang lain lagi. Dan dia berkata, wahai Daud, bawalah aku ini batumu yang akan kamu pakai untuk membunuh Jalut. Maka Nabi Daud membawa 3 batu itu dan ditaruh di dalam keranjangnya. Keranjang biasanya untuk merumput itu, untuk mencari rumput. Maka ketika mereka atau kaumnya Talut bersiap untuk berperang, lalu Daud mulai ikut perang dan membawa ketiga batu itu akhirnya dia akan jadikan satu dan diletakkan di pelanting. Pelanting itu semacam ketepil ya, ketepil besar. Lalu pelanting atau ketepil besar itu diarahkan kepada Jalut. Nah, ketika Jalut tahu seperti itu, Jalut tampak takut. Kemudian Nabi Daud berdoa, Bismi ilahi Ibrahim, dengan menyebut Tuhannya Ibrahim. Wa akhraja hajaron. Lalu dikeluarkanlah satu
batu. Mengucap lagi, berdoa lagi, Bismi ilahi Ishaq, dengan menyebut Tuhannya Ishak, lalu mengeluarkan batu yang lain dari keranjangnya itu. Lalu berdoa lagi, Bismillahi ilahi Yaquba, dengan menyebut asma Tuhannya Yakub. Lalu mengeluarkan batu yang ketiga. Ya, lalu diletakkan di dalam ketepil itu, maka tiga batu itu menjadi satu. Taruh di tempat atau di pelantingnya itu. Lalu pelantingnya itu dilemparkan ke Jalut. Maka atas izin Allah, ketiga batu itu tepat mengenai hidungnya topi besi Jalut. Maka dari hidung itu sampai mengenai ke otaknya. Menembus otaknya sampai keluar dari kepala yang belakang. Setelah itu Nabi Daud berhasil membunuh lagi 30 orang pasukannya Jalut. Setelah itu Daud membawa Jalut dan ditaruh di depan Tolut. Maka semua Bani Israel yang ikut berperang itu merasa gembira bahwa mereka menang dalam peperangan. Itulah fahazamuhum biidnillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atallahul mulka wal hikmah. Menang. Ya, setelah kemenangan itu, maka Tolut mengawinkan dia dengan putrinya, dan dia Nabi Daud itu diberi separuh kerajaannya sesuai dengan janjinya. Maka Nabi Daud waktu itu dijadikan raja dari separuh kekuasaan Tolut, yang separuh untuk Tolut. Itu selama 40 tahun. Jadi kerajaannya dibagi dua antara Tolut dan Daud. Selama 40 tahun. Setelah itu Nabi Samuel meninggal. Lalu Tolut juga meninggal. Maka Nabi Daud pada waktu itu menjabat sebagai raja, juga sebagai nabi. Itu selama 7 tahun. Itu wa'atallahul mulka wal hikmah. Dan sebelumnya tidak ada seorang pun yang menjabat sebagai raja dan nabi. Ini yang terjadi itu pada Nabi Daud. Nah, setelah 7 tahun itu beliau meninggal dunia. Nah,
Di samping itu Nabi Daud diberi kelebihan oleh Allah, diajari membuat baju besi untuk berperang itu dan memahami ucapan-ucapan hewan, burung dan lain-lainnya. Dan seandainya tidak ada penolakan Allah dari sebagian manusia ke yang lainnya, maka bumi ini akan hancur, akan rusak karena dikalahkan orang-orang musyrik, orang-orang muslim semua dibunuh, masjid-masjid dirusak. Nah, sebagian manusia yang menjadi penyelamat itu atas izin Allah, itu ahlul iman, orang-orang yang beriman. Kemudian bisa menolak kepada orang-orang ahli kafir. Ibnu Abbas berkata, walaula taqallahi bi junudil muslimin la ghalabal musyrikuna 'alal ardi faqatalul mu'minina wa kharrabul masajid wal bilada. Ibnu Abbas berkata, jikalau tidak ada penolakan Allah dengan pasukan-pasukan orang-orang Islam, maka orang-orang musyrik akan menguasai bumi ini dengan membunuh orang-orang mukmin, merusak masjid, merusak negara. Jadi orang-orang yang baik di bumi ini itu bisa menolak kejahatan, bisa menolak balak dari yang lainnya. Orang mukmin dari yang kafir, orang soleh dari orang yang fajir, yang asyi. Bahkan ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadfa'u bil muslimi sholihi an mi'ati ahli baitin min jironihi al bala'a." Seorang muslim yang soleh itu oleh Allah dia bisa menolak dari kejahatan, dari bencana 100 rumah dari tetangga-tetangganya. 100 penduduk rumah dari tetangga-tetangganya. Kemudian Imam Ahmad berkata atau membaca, walaula taqallahin nasa fa'allahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallahu fadlin 'alal 'alamin. Itu semua atas nikmat Allah, atas anugerah Allah. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. 252. Tilka utahe mengkono-mengkono ai hadhil ayatu tegese ikilah pira-pira tanda kekuasaane Allah. Iku ayatullah pira-pira tanda kekuasaane Allah. Natluha kang maca macana ingsun ing ayatullah. Naqussuha tegese nyeritakaken ingsun ing ayatullah. Jadi ayatullah itu ada yang berupa kauniyah. Ini peristiwa-peristiwa ini kauniyah. Alaika ing atase sira Muhammad ya Muhammad duhai Muhammad bil haqqi kalawan bener ai bisidqi tegese ai bisidqi kelawan bener. Wa inna kalan sak temeni sira Muhammad iku minal mursalina setengah saking pira-pira wong kang den utus kabeh. At-taqidu utawi takkid
di anna, di inna, lan lafat inna, wa ghairiha lan liyane inna, iku raddun nolak. Diqaulil kufari maring pengucapi pira-pira wong kafir. Lahu maring Kanjeng Nabi pengucapi lasta mursala. Lasta ora ana sapa sira Muhammad iku mursalan wong kang den utus. Jadi wa inta kalaminal mursalin, dan sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diutus. Itu membantah ucapan orang-orang kafir yang mengatakan lasta mursala, kamu itu bukan seorang utusan. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Surat